Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan firman kita dari Kisah Rasul pasal 17. Kemarin kita bahas sedikit introduksi berkaitan dengan Kisah 17 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-34. Kisah 17 ayat 16, Paulus di Athena. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semua itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia. Seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia. Walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Di waktu yang lalu kita sudah membahas akibat dari keributan yang dialami di kota-kota di mana Paulus memberitakan Injil. Maka dia terpaksa berpindah dari satu kota ke kota lain dan akhirnya dia sampai di kota Athena. Dan pada waktu dia di Athena, Alkitab mencatat
sebenarnya Paulus tidak berminat untuk sepertinya ingin menginjili. Tetapi pada waktu itu dia sedang menunggu saudara-saudaranya yaitu Silas dan Timotius untuk datang kepada dirinya di Athena. Tidak tahu apa yang menjadi planning kemudian, tetapi pada waktu Paulus sedang menunggu itu, hatinya begitu disedihkan, begitu digelisahkan oleh kondisi dari kota itu. Apa yang membuat Paulus begitu sedih dan gelisah? Bukan karena kota itu mungkin arsitekturnya begitu jelek, atau saluran airnya begitu tidak baik atau tidak bisa mengalirkan air, atau kebersihan di dalam kota itu begitu jorok sekali. Tetapi yang Paulus sedihkan itu adalah dia melihat begitu banyak patung berhala yang disembah oleh orang-orang Athena di kota tersebut. Kemarin saya bicara bahwa lebih mudah menemukan patung dewa di Athena daripada menemukan orang di Athena. Maksudnya adalah mau mengatakan ada begitu banyak sekali patung dan dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di sana. Nah, apa yang membuat Paulus itu begitu sedih? Apa yang membuat Paulus itu begitu gelisah hatinya sampai dia nggak bisa tenang saat itu? Sebabnya adalah seperti ini. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang yang dibesarkan di dalam keluarga Yahudi, yang di dalam kehidupannya dididik dengan Taurat. Dari kecil dia diajarkan Allah itu satu. Allah itu tidak banyak. Dewa-dewa itu bukan Allah. Di dalam dunia ada Allah yang tertinggi. Nah, Allah yang tertinggi itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Nah, Allah tertinggi itu adalah Allah yang telah mencipta manusia. Nah, orang Yahudi adalah satu-satunya orang yang menerima janji Allah. Karena Allah pernah berjanji kepada bapa leluhur mereka yaitu Abraham. Dan mereka adalah satu-satunya bangsa yang menerima hukum Tuhan dan janji Allah di dalam kehidupan mereka ketika dibanding dan dikomparasi semua bangsa-bangsa yang lain. Dan ini membuat Paulus itu dalam pemikirannya dari kecil sampai besar, apalagi dia adalah kelompok orang Farisi, dia sangat yakin sekali iman dia, kebenaran tentang Allah yang dia pahami, itu adalah kebenaran satu-satunya yang tidak ada duanya sama sekali. Walaupun mungkin pada waktu itu dia mengetahui ada agama-agama lain di dalam dunia ini. Tapi mungkin saat itu dia berpikir bahwa kebenaran itu adalah milik orang Yahudi. Hanya milik dari orang Yahudi saja. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu dia berusaha mempertahankan kepercayaannya ini. Dengan cara bagaimana? Ketika dia bertemu dengan orang-orang Kristen dan dia mendengar orang Kristen itu adalah orang-orang yang Yahudi, yang bertobat dari keyahudian mereka. Lalu kemudian mengadopsi iman Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia nggak bisa terima. Dia begitu marah sekali. Dia menganggap ini adalah kemurtatan yang harus dihentikan. Dan ini membuat Paulus kemudian mengejar mereka. Sampai kemanapun mereka pergi, Paulus ingin mempertobatkan mereka kembali ke dalam agama Yahudi. Tapi di tengah jalan ketika dia berusaha untuk mempertobatkan orang-orang Yahudi Kristen kembali ke dalam agama Yahudi, Paulus bertemu dengan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Paulus di dalam perjalanan di Damaskus. Orang yang dia aniaya karena dia tidak percaya pribadi itu adalah Tuhan. Sekarang menampakkan diri kepada Paulus dan mengatakan kalau dirinya adalah Tuhan itu. Tuhannya siapa? Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya siapa? Tuhan atas alam semesta ini. Tuhan yang menjadi pencipta, tetapi juga menjadi pewahyu dari firman, dan juga menjadi hakim dari segala manusia, tetapi juga sekaligus menjadi Mesias dan Juru Selamat bagi manusia. Dan manusia ini siapa? Ternyata bukan hanya orang-orang Yahudi saja, tetapi juga semua manusia di dalam dunia ini. Kalau Bapak Ibu menempatkan diri kita seperti Paulus, dengan satu konsep, apa yang saya imani adalah satu kebenaran yang kemudian dirombak total oleh Tuhan Yesus. Apa yang engkau imani bahwa Yesus bukan Tuhan, itu adalah sesuatu yang salah.
Dan Tuhan sendiri menunjukkan dirinya kepada Paulus bahwa dia adalah Yesus Kristus yang disalibkan oleh manusia berdosa. Kira-kira apa yang kita akan lakukan? Saya yakin yang terjadi adalah kita akan melakukan misi yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu yang tadi saya katakan di intro mengutip dari perkataan Pak Tong. Visi menjadi dasar dari misi. Kenapa Paulus akhirnya begitu goncang sekali. Dia begitu sedih sekali hatinya. Melihat begitu banyak penyembahan berhala yang ada di depan mata mereka. Ada begitu banyak orang-orang yang berpikir bahwa dewa-dewa itu adalah ilah-ilah atau Allah-Allah yang sebenar. Yang harus disembah, yang akan memberkati kehidupan mereka. Karena Paulus tahu semua itu tidak ada. Yang namanya dewa itu tidak ada. Yang namanya Apolos, yang namanya Zeus, yang namanya dewa-dewa yang lain. Itu semuanya adalah sesuatu yang merupakan ciptaan dari manusia. Tetapi Allah yang sejati itu hanya satu. Yaitu Allah Tritunggal dan Allah Tritunggal yang dikenal di dalam diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ini yang membuat Paulus gak bisa tenang. Dia pasti harus mengabarkan Injil. Tetapi demi untuk mengabarkan kebenaran tentang Kristus itu, dia harus mengerti apa yang menjadi pengajaran dan kepercayaan dari orang-orang di sana. Dan ini yang membuat Paulus kemudian dikatakan di sini bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Tujuannya untuk apa? Supaya dia bisa menyampaikan berita tentang kasih Allah atau berita tentang kematian dan kebangkitan dari Yesus Kristus kepada orang-orang ini. Dia ingin tahu apa yang menjadi jembatan dari berita Injil itu. Dan pada waktu dia berbicara itu, dia bertemu dengan dua kelompok orang. Satu adalah kelompok filsuf atau kelompok yang berpegang kepada ajaran dari Epikuros. Dan yang kedua adalah yang berpegang kepada ajaran dari Stoa. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang menjadi dasar pengajaran dari Epikuros? Yaitu pertama adalah mereka melihat kehidupan ini seperti sebuah peluang, sebuah kemungkinan. Seperti seorang yang melempar dadu, jatuhnya itu angka berapa, gak ada satu orang pun yang bisa memprediksinya. Jadi bagi mereka kehidupan manusia itu ada di dalam keadaan yang random, keadaan yang acak mungkin, keadaan yang terjadi secara kebetulan demi kebetulan seperti itu. Nah kalau ini adalah sesuatu yang menjadi pandangan filsafat mereka atau prinsip yang mereka hidupi dalam kehidupan mereka. Maka hal kedua yang menjadi hal rasional daripada pemahaman keadaan dunia ini terjadi secara kebetulan seperti itu adalah manusia juga ketika mati, maka manusia tidak ada lagi di dalam dunia ini. Jadi menurut mereka adalah keberadaan kita terjadi secara kebetulan dan keberadaan kita saat ini adalah hanya untuk saat ini saja. Setelah kita tidak ada lagi atau ketika kita mengalami kematian, kita tidak ada lagi di dalam dunia ini. Jadi pada waktu itu apa yang akan terjadi? Mereka akan memuaskan hidup mereka di dalam dunia ini. Mereka akan mengejar segala apa yang mereka ingin dapatkan di dalam dunia ini. Tetapi mereka juga sama sekali tidak memiliki rasa takut akan menghadapi penghakiman setelah kematian dari manusia. Kalaupun ada Allah, Allah itu berada di tempat yang sangat jauh sekali. Dan Allah itu tidak memiliki kaitan sama sekali dengan kehidupan dari manusia. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara mengenai hal ini, maka ada kemiripan sedikit enggak dengan pemikiran filsafat kita atau pemikiran atau cara pandang kita melihat kehidupan dalam dunia ini. Kadang-kadang mungkin kita pikir hidup ini penuh dengan hoki seperti itu. Gak ada Tuhan yang mengatur dan memberkati kehidupan kita. Kadang-kadang kita pikir hidup ini adalah sesuatu yang kita berusaha mempertahankan sepanjang mungkin. Dan kita mengejar hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Posisi, uang dan yang lain-lainnya. Kenapa?
Mungkin kita bukan pemegang ajaran Epikuros kayak gitu. Tapi paling tidak saudara mungkin akan, kenapa berpegang pada prinsip ini? Mungkin karena dibalik dari cara hidup dan cara pikir, kita tidak berpikir ada tanggung jawab lain yang kita harus pertanggungjawabkan setelah kita mati. Kita pikir hidup ini adalah saat ini. Dan segala sesuatu yang berarti dalam hidup ini adalah saat ini juga. Maka itu supaya kita mengejar apa yang ada di dalam dunia ini dan berusaha untuk mempertahankan sepanjang mungkin kita punya hidup di dalam dunia ini. Kemarin di dalam seminarnya pendeta Henry Ongkoh, ada, tidak tahu di sini atau di Jogja ya. Beliau tanya kayak gini, apa hal yang paling sering diminta dari jemaat untuk didoakan oleh pendetanya? Lalu hal yang paling sering diminta untuk didoakan itu apa? Boleh nggak boleh? Ya, mungkin boleh nggak boleh. Lalu apa lagi? Kesehatan, umur panjang, sudah sakit-sakitan dan tua, doanya minta apa? Saya satu sisi kadang dilematis ya kalau mengunjungi pasien yang sudah usianya 80-an atau 90, sakit-sakitan kayak gitu. Kalau ditanya, apa yang mau didoakan? Tuhan kasih kesembuhan. Saya nggak ngomong nggak boleh ya. Boleh aja seperti itu. Tetapi yang saya mau ajak lihat adalah, bahkan ketika kita sudah sakit-sakitan, kita pengen terus ada di dalam dunia ini. Sebabnya karena apa? Mungkin karena kita pikir hidup ini hanya di sini. Hidup inilah yang paling berharga. Segala sukacita, kesenangan, rasa cinta kasih yang kita terima dalam hidup kita, arti dari hidup ini ada di dalam dunia ini. Walaupun kita sudah sakit, sudah bahkan mungkin stroke, gak bisa gerak atau koma, masih gak mau meninggalkan dunia ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, saya bukan jadikan ini sebagai sesuatu hal yang mungkin penghinaan atau apa, bukan begitu. Tetapi yang saya mau ajak kita lihat adalah, kadang kita berpikir setelah hidup tidak ada penghakiman dari Tuhan. Setelah hidup tidak ada kehidupan yang lain yang kita harus jalani dalam hidup ini. Kalau semua itu kita jalani dengan filsafat seperti itu, sebenarnya kita tidak jauh berbeda dari orang yang berpegang pada pengajaran dari Epikuros ini. Lalu yang kedua adalah mereka yang berpegang kepada ajaran dari Stoa. Nah, Stoa ini seorang filsuf juga, dan filsafat dari Stoa ini diajarkan oleh Zeno. Atau ya, Stoa itu pengajaran filsafatnya. Zeno yang mengajarkannya. Lalu apa yang diajarkan di sini? Mereka percaya segala sesuatu itu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Artinya bahwa semua yang ada di dalam kehidupan kita, termasuk diri kita, adalah Allah. Tetapi Allah juga ada di dalam segala sesuatu. Atau istilah lainnya adalah mereka mengajarkan tentang panteisme. Kalau segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu, Allah itu ada tidak? Allah itu tidak ada. Makanya panteisme itu menjurus kepada ateisme. Lalu yang kedua adalah mereka berpegang pada fatalistik. Segala sesuatu merupakan kehendak Allah. Dan kalau segala sesuatu merupakan kehendak Allah, adakah kita perlu berjuang untuk melawan keadaan? Saya kira yang terjadi adalah kita akan menjadi orang yang menerima. Pokoknya menerima apapun yang kita alami, kita terima seperti itu. Dan kalau kita mengalami sakit, ya kita harus menanggung sakit. Kalau kita mengalami satu hal yang menyedihkan, sebagai orang yang dewasa tidak boleh menangis. Karena kita harus kuat di dalam menghadapi tanggungan atas kesedihan dan kesulitan di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena semua itu sudah menjadi nasib kita yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini. Mereka juga percaya dunia suatu waktu akan dibongkar dan dipulihkan kembali. Dan ini membuat kalau kita berpikir bahwa segala sesuatu itu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu, mereka merasa bahwa
diri mereka adalah pengatur dari segala sesuatu. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini juga satu ajaran yang ada di dalam zaman dari Rasul Paulus. Walaupun sekarang juga ada muncul kembali pengajaran ini dan cukup populer mengenai pengajaran Stoik. Tetapi ini adalah sesuatu yang asing nggak dalam kehidupan dari kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Saya kira ini menjadi satu hal yang kita perlu gumulkan juga. Walaupun nanti kita akan menghadapi dunia yang berpikiran seperti itu juga. Yaitu pada waktu kita menjalani hidup, kita ngomong ada Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mohon tanya, yang mengatur hidup kita siapa? Tuhan atau kita? Kadang-kadang gimana kita taunya? Waktu saudara ada di dalam satu kondisi yang tidak ada kemampuan untuk mengontrol, saudara bersikap seperti apa? Pada waktu saudara merasa bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang saudara inginkan, saudara bersikap seperti apa? Mungkin wujudnya bisa dalam bentuk kemarahan yang kita ungkapkan atau kita munculkan supaya keadaan kita bisa kontrol dan sesuai dengan keinginan kita. Tetapi mungkin juga hal lainnya adalah kita hidup di dalam kecemasan, ketakutan, depresi karena kita tidak bisa mengatur keadaan kita. Karena kita berpikir kitalah yang pengendali segala sesuatu. Di atas kehidupan kita tidak ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Karena kita berpikir kitalah yang secara tanpa sadar adalah Tuhan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Tapi kalau kita ingin tarik ke dalam dunia kita sekarang ini, maka kita akan melihat sebenarnya dunia kita walaupun mungkin ada ciri-ciri itu di dalam kehidupannya. Tetapi dunia kita juga ada tantangannya sendiri. Dan tantangannya itu berupa apa? Tantangan itu berupa mungkin kehidupan yang berpegang pada prinsip relativisme. Di mana pada waktu kita mengatakan kekristenan itu adalah satu-satunya kebenaran misalnya. Maka dunia mengatakan apa? Apa hak kita untuk mengatakan kalau Yesus Kristus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup? Kita juga punya kepercayaan kita sendiri. Kita punya prinsip kita sendiri. Kita punya satu gaya hidup kita sendiri dan tradisi kita sendiri. Budaya kita sendiri. Apa haknya engkau mengklaim bahwa budayamu, pengertianmu dan filsafatmu atau kepercayaanmu itu adalah satu-satunya kebenaran itu? Ini adalah satu tantangan yang saya kira tidak gampang untuk kita jalani dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita berpegang kepada prinsip ini, ada satu orang yang bernama George Weigel, dia seorang Pope atau Paus seperti itu. Dia mengatakan satu hal yang menarik di dalam introduksi bukunya Terang Dunia. Dunia tempat kita tinggal adalah dunia yang telah kehilangan ceritanya. Kemanusiaan hasil kecelakaan kimia kosmik. Manusia yang tidak punya asal usul, tidak punya tujuan dan tidak punya jalan atau path dalam sejarah ini. Kalau Bapak Ibu tanya juga atau baca dari tulisan lukisannya Gauguin. Gauguin pernah mengatakan seperti ini ya di dalam tulisannya. Walaupun dia menceritakan gambaran tentang kehidupan manusia. Dia bilang, dari mana kita berasal? Siapa itu manusia? Dan kemana kita akan pergi? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya mungkin kutip dua orang ini saja ya. Kalau kita kutip dari tulisan Alkitab banyak sekali yang mengatakan manusia itu dalam dosa dan segala macam. Saya anggap Bapak Ibu sudah mengerti hal ini. Tapi saya kutip ini mau menunjukkan bahwa orang-orang ketika melihat kehidupan dalam dunia, mereka punya solusi tidak? Sebenarnya mereka nggak punya solusi sama sekali. Mereka tidak tahu asal usul mereka. Mereka tidak tahu siapa mereka. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Lalu apa yang mereka lakukan? Saya kira apa yang ditulis George Weigel itu sangat tepat sekali. Kalau mereka tidak mengerti siapa diri mereka, tidak tahu asal usul mereka, yang terjadi adalah mereka tidak punya arah. Mereka menjalankan cerita hidup mereka sendiri yang mereka pikir adalah satu kebenaran
tetapi sebenarnya itu adalah cerita yang membawa kita masuk di dalam kehilangan atau berada di dalam kehilangan. Tetapi dunia relativitas atau prinsip relativisme itu membuat kita berpikir seperti ini. Saya punya prinsip saya sendiri atau saya punya realitas saya sendiri yang mungkin berbeda dengan realita yang dihidupi oleh orang lain. Walaupun realita yang saya pegang dan jalani itu berkontradiksi dengan realita yang orang lain percaya dan jalani dalam kehidupan mereka. Tapi enggak masalah, karena saya punya realitas saya sendiri dan orang lain punya realita mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ini aneh enggak? Ini bisa diterima enggak? Saya kira hal ini akan sulit sekali dan tidak mungkin bisa dijalani di dalam kehidupan ini. Saya pernah ditanya waktu dulu saya ada dialog agama dengan orang Muslim. Dan di dalam dialog agama itu dia berpegang pada prinsip, misalnya agamamu, agamaku, kamu punya kepercayaan sendiri, kamu punya kepercayaan sendiri, jangan ganggu kami masing-masing. Kalau kami anggap diri kami benar, engkau percaya apa yang kau percaya benaran, ya sudah, masing-masing punya jalan sendiri. Saya setuju, masing-masing punya pilihan sendiri, tanggung jawab sendiri dan jalan mereka sendiri-sendiri. Tetapi kalau kita kemudian jatuh ke dalam prinsip relativisme, yang mengatakan dua-duanya benar dan dua-duanya membawa kita ke sorga seperti itu. Enggak masalah walaupun Kristen mengajarkan hanya di dalam Kristus. Islam mengajarkan ada di dalam Muhammad atau melalui syariah Islam yang harus dijalankan seperti itu. Enggak apa-apa walaupun berkontradiksi seperti itu. Itu yang saya tidak bisa terima dan Alkitab tidak bisa terima. Waktu itu saya ambil contoh kayak gini. Oh, di dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang mutlak. Apakah di dalam dunia ini betul-betul tidak ada satu kebenaran yang absolut seperti itu? Lalu saya ambil contoh. Gimana kalau hal itu benar? Saya adalah orang yang merampok rumahmu, membakar rumahmu sampai habis, lalu melakukan kejahatan kepada keluargamu. Saya pakai contoh yang agak ekstrim pada waktu itu ya. Kamu boleh salahkan saya enggak? Boleh enggak kalau pakai prinsip relativisme? Enggak boleh. Itu prinsipmu kok. Prinsipmu beda dengan prinsip saya. Bagimu itu salah, bagi saya itu benar. Enggak apa-apa kan? Tapi dia marah. Dia marah berarti dia nggak bisa terima. Saya percaya waktu dia marah saya langsung ngomong, kenapa engkau nggak bisa terima? Bukankah itu berarti ada kebenaran absolut? Kebenaran mutlak, di mana semua manusia harus tunduk kepada yang namanya kejahatan adalah kejahatan. Nah, R.C. Sproul sendiri pernah mengatakan hal ini yang sangat menarik sekali ya. Dia berkata, semua orang berpikir segala sesuatu relatif sampai ketika dia ada di titik yang membahayakan jiwanya. Mendadak dia menjadi orang yang berpegang pada absolut. Contohnya gimana? R.C. Sproul bilang, ketika kalian bawa kendaraan ugal-ugalan di jalan, ketemu simpang 4 ada lampu merah, stop enggak? Kenapa stop? Stop berarti saya menyadari ada kebenaran kan, yang semua orang harus taati di lampu merah. Kenapa harus taati? Karena kalau saya terobos itu akan membahayakan jiwa saya, akan membahayakan nyawa saya kayak gitu. Makanya pada waktu hal itu mengancam hidup kita, mendadak orang yang pegang prinsip relativisme menjadi orang yang berpegang kepada absolutisme atau kebenaran yang absolut, ada kebenaran satu-satunya itu. Jadi ini yang membuat saya tadi katakan prinsip yang berpegang kepada relativisme itu bukan sesuatu yang kita bisa konsisten pegang. Maksudnya adalah hal itu tidak bisa diterapkan sepenuhnya di dalam hidup kita. Atau dengan istilah lain adalah kalau Bapak Ibu punya satu prinsip hidup yang kita pegang
itu harus diuji kebenarannya. Berdasarkan apa? Apakah prinsip hidup kita itu bisa konsisten dari awal sampai akhir dalam hidup kita? Kalau ada hal-hal yang berkontradiksi, ada hal-hal yang tidak bisa kita hidupi, kita tetap berpegang pada prinsip itu di dalam kehidupan kita, itu namanya apa? Mungkin saya pakai istilah konyol. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah di sini kalau kita kembali kepada kitab suci, ini saya kalau bicara kayak ini mungkin kita bisa berpikir ini kan klaimnya Pak Dawi saja sebagai pendeta dan orang Kristen. Tapi coba pikir baik-baik ya kalimat ini. Kitab suci kita mengajarkan cara pandang yang berbeda dengan cara orang dunia berpegang. Kitab suci kita mengajarkan cara pandang seperti apa? Yang paling utama adalah dunia dicipta oleh Allah. Dunia sudah jatuh di dalam dosa. Dunia yang berdosa ditebus oleh Yesus Kristus. Dan dunia yang ditebus oleh Yesus Kristus akan terus berjalan menuju kepada satu konsumasi yang Tuhan sudah tetapkan. Atau di dalam istilah bahasa Inggris, creation, fall, redemption, dan consummation. Ada akhir, ada pemuliaan yang akan terjadi di dalam dunia ini. Tetapi juga ada penghakiman yang terjadi di dalam dunia ini. Silakan Bapak Ibu gumulkan, mana yang lebih benar? Prinsip Stoa, prinsip Epikuros, prinsip relativisme, prinsip kehidupan semau kita sendiri, sesuka kita sendiri. Enggak ada satu kebenaran yang mutlak di dalam dunia ini atau ada. Mana yang bisa lebih jalan di dalam kehidupan ini? Dan saya sendiri menemukan prinsip Alkitab itu jauh lebih bisa dipercaya dan jauh lebih bisa dipegang dan jauh lebih bisa dijalani di dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini saya mau ajak kita melihat seperti ini. Kalau kita menemukan dunia yang penuh dengan satu pertentangan dengan kehidupan kita. Seperti Paulus pada waktu bertemu dengan orang-orang yang ada di Athena. Yang memiliki pertentangan dengan paham yang atau kebenaran dan iman yang Paulus pegang. Bagaimana kita harus menghadapi orang-orang tersebut? Nah di sini ada 3 hal yang bisa menjadi respon kita di dalam menghadapi kondisi seperti itu ya. Pertama adalah kita berpegang pada prinsip teguran atau konfrontatif langsung. Saya bukan ngomong konfrontatif salah ya. Tetapi di sini kita berpegang pada prinsip yang kalau kita bertemu dengan orang yang berbeda dengan diri kita, maka yang kita lakukan adalah kita menghakimi mereka. Kita menjatuhkan penghukuman kepada mereka. Kita langsung dari awal berkata bahwa mereka tidak benar, mereka adalah orang yang jahat, mereka adalah orang yang harus dikutuki seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, salah satu contoh di dalam kitab suci adalah pada waktu Yesus Kristus bersama dengan 12 muridnya berjalan menuju ke Samaria. Ketika dia mau menuju ke Yerusalem untuk hari terakhir Yesus di Yerusalem. Untuk dipakukan dan disalibkan. Maka Alkitab mencatat orang-orang Samaria itu menolak mereka untuk melintasi daerah Samaria. Lalu pada waktu mereka ditolak oleh orang-orang Samaria, apa yang dikatakan oleh Yakobus dan Yohanes? Mereka langsung menghampiri guru mereka, lalu berkata kepada Yesus Kristus, "Guru, kamu mau enggak kami minta Tuhan menurunkan api untuk membumi hanguskan Samaria?" Yesus setuju enggak? Ada yang ngomong kayak gini, kalimat itu benar-benar bertolak belakang dengan prinsip KKR. KKR ingin membawa orang datang kepada Tuhan, prinsip mereka adalah menghancurkan orang dan menyingkirkan orang dan membiarkan orang ada di dalam penghakiman di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dijawab oleh Yesus? Yesus berkata, tidak, itu bukan sesuatu yang aku setujui. Dan mereka mengambil jalan yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita menghadapi orang yang berbeda dengan diri kita, orang yang tidak setuju dengan prinsip kita, ada kemungkinan kita bisa langsung menembak, langsung menuduh, langsung tidak berteriak tidak setuju dengan mereka. Tetapi pada waktu kita melihat pada kehidupan Yesus,
dia tidak konfrontatif seperti itu loh. Dia tidak langsung menjatuhkan penghakiman seperti itu. Paulus bagaimana? Paulus juga tidak seperti itu. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Kisah Rasul 17. Paulus berbicara mencari tahu terlebih dahulu. Apa yang menjadi pengajaran dan kepercayaan dari orang-orang di Athena tersebut. Bahkan dia bisa mengutip pujangga mereka punya perkataan. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Dan dia mau kemudian menyambung kalimat itu atau slogan itu di dalam satu berita untuk memasukkan Injil ke dalamnya. Jadi Paulus ada di dalam kondisi yang mengetahui dia nggak bisa langsung menjatuhkan penghakiman, tetapi dia mengambil jalan untuk, ya jalan apa istilahnya? Jalan yang lebih halus mungkin, jalan yang lebih mulus untuk bagaimana Injil bisa sampai kepada mereka terlebih dahulu tanpa terjadi konfrontasi. Atau tanpa terjadi penolakan seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat tulisan-tulisan Paulus yang lain yang ditujukan kepada misalnya Titus yang ada di Kreta. Bagaimana mendidik mereka agar mereka bisa mengerti kehidupan Kristen itu yang benar seperti apa. Yang berbeda daripada kehidupan dari orang-orang Kreta yang lain. Itu adalah hal yang pertama ya. Menegur menjadi prinsip. Yang kedua adalah mengakomodasi. Maksud mengakomodasi itu adalah kalau kita menghadapi satu pengajaran yang berbeda dengan diri kita. Satu gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup orang Kristen. Satu berita atau kepercayaan yang berbeda dengan Injil Yesus Kristus. Maka posisi dari orang Kristen adalah menyesuaikan berita kita dengan keadaan yang ada. Misalnya, kalau kita dianggap sebagai orang yang mitos atau orang yang percaya kepada tahayul berdasarkan prinsip kitab suci, berkaitan dengan misalnya penciptaan, berkaitan dengan mukjizat yang terjadi, yang dicatat di dalam kitab suci. Kita akan lakukan apa? Mungkin kita akan menyingkirkan prinsip penciptaan dan mukjizat yang dicatat di dalam kitab suci. Kalau kita merasa bahwa kematian atau orang dunia mengatakan kematian Yesus Kristus itu bukan satu-satunya kematian yang bisa mengganti kita dari hukuman dosa. Mereka mengatakan misalnya ada jalan lain selain daripada Yesus Kristus. Maka yang bisa dilakukan oleh gereja adalah kalau dunia menolak Yesus, maka kita tidak perlu terlalu keras mengabarkan Yesus kepada mereka. Kalau dunia merasa lebih nyaman untuk tidak mendengar mengenai dosa, maka gereja mengabarkan apa? Berkat, kebaikan, dan hal-hal lain yang bisa menyenangkan orang tersebut. Kalau misalnya dunia menolak pandangan harus satu laki satu perempuan di dalam pernikahan. Dan mereka setuju dengan transgender dan hal-hal lain. Apa yang gereja lakukan? Gereja akan memperhalus beritanya untuk bisa mengakomodir orang-orang ini dan tidak menolak mereka atau tidak mengatakan bahwa mereka berdosa di dalam menjalani hidup seperti itu. Itu namanya akomodir. Menerima, menyesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dari dunia ini. Nah, prinsip ini bisa diterima tidak? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seorang sejarawan bernama Arnold Toynbee, dia berkata seperti ini, menarik sekali ya. Dia ketika meneliti berkaitan dengan kehancuran sebuah budaya. Dia ada meneliti kira-kira 28 budaya yang ada. Lalu dia menemukan hal yang menarik dalam bentuk kehancuran budaya itu berkaitan dengan kehancuran moralitas. Kebangunan dari sebuah budaya itu berkaitan dengan agama atau kepercayaan dan moralitas yang ada di dalam budaya tersebut. Saya lupa ada 18 atau berapa budaya yang dia teliti yang hancur karena kehancuran dari moralitas itu.
Walaupun ada yang menolak ya. Ada yang mengatakan kehancuran dari satu budaya itu tidak harus berkaitan dengan moralitas yang hancur. Atau bunuh diri yang dari dalam, bukan dari sesuatu yang di luar seperti itu. Tetapi apa yang dicatat oleh Toynbee ini adalah sesuatu yang menarik. Coba perhatikan misalnya Sodom Gomora, hancur karena apa? Perhatikan Romawi, hancur karena apa? Dan ada yang kemudian mengkaitkan budaya Amerika saat ini sebenarnya adalah di dalam kondisi yang sangat kritis sekali, yang sebenarnya itu sudah membawa mereka ke dalam kehancuran seperti budaya-budaya yang lain. Jadi saya ketika baca ini, saya kira ada bagian benarnya ya. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa mengakomodir dosa dalam kehidupan kita, maka khususnya berkaitan dengan masalah seksualitas dan ketidaksucian di dalam hidup ini, itu akan membawa kita masuk ke dalam satu kondisi yang tidak ada pengharapannya di dalam dunia ini. Jadi hal pertama adalah pada waktu kita melihat kondisi yang bertentangan dengan kita bisa melawannya. Kita langsung bisa menjatuhkan penghakiman kepada mereka. Hal kedua adalah kita mengubah berita kita, prinsip kita untuk bisa mengakomodasi orang-orang itu supaya mereka bisa nyaman di tengah-tengah kita seperti itu. Tapi dua hal ini apakah yang diajarkan kitab suci? Saya percaya tidak. Kitab suci menolak yang pertama, kitab suci juga menolak yang kedua. Lalu apa yang menjadi prinsip dari kitab suci? Kita bisa pegang kepada pengajaran Paulus. Paulus bagaimana? Dia belajar, dia meneliti, dia tahu bagaimana cara masuk ke dalam pemikiran dari orang-orang yang merupakan Epikuros dan Stoa itu. Dia bisa berkomunikasi dengan mereka. Dia bisa mengatakan hal yang begitu tepat berkaitan dengan apa yang menjadi kepercayaan mereka, yang kontra dengan apa yang menjadi pengajaran dari Injil atau berita dari Injil Yesus Kristus. Ada yang mengatakan seperti ini, apa yang dikatakan oleh Paulus itu adalah sesuatu yang enggak seperti itu. Apa yang dicatat di dalam Kisah Rasul 17 itu sepertinya bukan hal yang diajarkan oleh Paulus dan dilakukan oleh Paulus. Tapi sesuatu yang diedit oleh penulis dari kitab suci di kemudian hari. Karena dia konfrontatif. Tapi kalau Bapak Ibu baca di dalam tulisan-tulisan Paulus yang lain, ketika dia menghadapi dosa, misalnya di dalam Korintus, ketika dia menghadapi kepala penjara Filipi dan yang lainnya, kita bisa melihat Paulus tidak mengakomodir orang-orang itu, tetapi Paulus adalah seorang yang betul-betul mengatakan kebenaran Tuhan dan kondisi manusia dan kebutuhan manusia akan Yesus Kristus. Atau istilah lainnya adalah ada konfrontatif juga di dalam berita yang Paulus kabarkan. Tetapi prinsip yang kita bisa lihat adalah pada waktu kita melihat ada pertentangan, kita bisa menjadi orang yang seperti apa? Saya percaya yang penting adalah kita bisa memproklamirkan Injil kepada mereka. Tapi untuk bisa memproklamirkan Injil kepada mereka, kita perlu mengerti pergumulan mereka, budaya mereka, dan bagaimana kita bisa masuk ke dalam budaya itu dan menyampaikan berita Injil kepada mereka. Itu sebabnya Bapak Ibu bisa lihat di sini. Pada waktu orang-orang itu memanggil Paulus ke Areopagus, maka mereka ingin mendengar apa yang Paulus katakan di situ. Nah, apa yang Paulus katakan? Pertama dia berkata, Allah itu satu. Kepercayaan mereka bagaimana? Allah itu banyak. Tapi Paulus bilang Allah itu satu. Lalu Allah itu satu, siapa yang disebut Allah? Dia adalah Allah yang menjadi pencipta langit dan bumi. Dia adalah Allah yang tidak diam dalam kuil-kuil tangan buatan manusia. Dia adalah Allah yang tidak dilayani oleh manusia. Yang berbeda dengan prinsip dari orang-orang saat itu. Allah itu dilayani oleh manusia. Allah tinggal dalam kuil. Allah itu terbagi-bagi di dalam wilayah yang ada. Lalu yang kedua Paulus berkata, yang benar adalah Allah yang memberi nafas kehidupan kepada semua orang dan semua bangsa itu jadi karena Dia.
Lalu kenapa dalam dunia ini tidak ada penghakiman kelihatannya? Semuanya dalam kondisi yang baik, semua alam berjalan dengan baik. Karena Allah bukan membiarkan keadaan dalam dunia ini berjalan tanpa kendali sama sekali. Dunia terjadi bukan karena chance atau peluang yang ada, tetapi dunia terjadi di dalam pemeliharaan Tuhan, di dalam kendali Tuhan, dengan adanya musim dan adanya panen dan hujan dan yang lain-lain yang bisa dinikmati oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Supaya manusia itu bisa mencari dan menemukan Allah. Padahal Allah itu tidak jauh dari diri mereka. Lalu yang terakhir, kalau mereka tidak percaya kepada kebangkitan orang mati, maka Paulus bilang, kamu harus percaya akan ada penghakiman bagi dunia ini. Atau kalau mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian, maka Paulus berkata, engkau harus percaya ada kehidupan itu dan ada penghakiman atas hidup dari manusia di dalam dunia ini. Yaitu apa? Bukti yang Paulus berikan, Yesus bangkit dari kematian. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada waktu kita melihat kepada kebangkitan Kristus, kita bisa berpegang. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa hidup setelah kematian itu ada. Kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa hari penghakiman dari Tuhan Allah itu ada dan akan dialami oleh semua manusia di dalam dunia ini. Tapi setelah mereka mendengar prinsip ini, apa yang terjadi? Ada orang yang mengatakan dia peleter, tetap tidak percaya dan mereka tidak mau mendengarkan Paulus. Tetapi puji Tuhan, Alkitab mencatat tetap ada orang-orang yang diselamatkan. Seperti Dionysius, Damaris, dan juga orang-orang lain yang bersama-sama dengan mereka. Jadi pada waktu Injil diberitakan, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa semua orang akan diselamatkan. Tetap akan terjadi pengelompokan atau pecahnya kelompok antara orang yang percaya dengan orang yang ditolak oleh Tuhan. Atau orang yang tidak percaya. Tapi di dalam bagian ini ada satu hal yang saya mau ajak kita renungkan atau mengerti ya sebagai penutup. Kalau berita Injil dikabarkan ke dalam dunia, berita Injil itu menjadi satu solusi bagi manusia berdosa. Kita harus berpegang pada prinsip berikut. Dunia berpikir masalah itu ada di luar. Solusi itu ada pada diri sendiri. Kalau saudara ribut dengan orang, yang bersalah itu siapa? Orang lain. Saudara korban kan? Coba lihat sebelahnya kalau ada suaminya atau istrinya ya. Coba tanya mereka, "Ma, Pa, kenapa kamu marah?" Atau ketika saudara lagi emosi dan lagi marah, tanya sebelah, "Kenapa kamu marah?" Mereka jawabnya apa? Jawabnya apa kira-kira? Pak Steven. Pernah dimarahin Bu Oda kan? Ya pastilah ya. Waktu Bu Oda marah, Bapak juga emosi kan? Lalu tanya enggak? Bu Oda pernah tanya enggak? Kenapa kamu marah? Kenapa Bapak marah? Pak Steven jawab apa? Reaksi dari respon dari kemarahan mama. Maksudnya adalah kita seringkali enggak ngaca. Kita pikir kita itu selalu korban. Tapi mungkin kemarahan dari pasangan kita kepada diri kita itu adalah karena kitanya yang enggak benar. Dan marahan dia adalah respon terhadap kita. Tapi karena kita merespon ini juga itu saling timbal balik, nyaut menyaut enggak berhenti kayak gitu. Kalau enggak dibereskan makin besar. Lalu cara beresnya di mana? Selalu ngomong, pokoknya saya yang benar. Kamu yang salah. Kamu yang berubah. Pasangan kita ngomong apa? Saya akan berubah, tapi kalau kamu berubah dulu. Gitu kan? Selesai enggak? Enggak selesai. Cara satu-satunya paling efektif untuk menyelesaikan keributan dengan cara gimana? Kita diem, kita berubah, atau kita minta maaf.
Saya yakin relasi yang rusak itu jadi baik lagi. Gengsi membuat pecah, tapi perendahan diri itu menyatukan, memulihkan. Tapi dari sini saya mau ngomong kayak gini. Masalah itu kalau lihat kayak gitu ya, sepertinya masalah itu kita lihat ada pada diri. Solusi ada pada mana? Sepertinya ada pada diri juga. Seolah-olah seperti itu. Tetapi Alkitab berkata, orang bisa merendahkan diri, betul-betul merendahkan diri untuk membangun relasi atau menjaga relasi yang tidak mungkin pulih sehingga bisa menjadi pulih seperti itu. Sebabnya bukan karena dia mampu melakukannya, tetapi karena ada cinta kasih dan penebusan Kristus dalam hidup dia. Atau istilah lainnya adalah Alkitab mengajak kita melihat masalah itu bukan di luar diri kita. Tapi masalah yang sesungguhnya itu ada di dalam diri kita. Kalau dunia berpikir masalah ada di luar diri kita. Cara menyelesaikan adalah bagaimana saya menghadapi masalah itu secara benar. Tapi kalau Alkitab mengajarkan masalah itu ada dalam diri kita. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya nggak mungkin kita bisa lakukan sendiri dan berikan sendiri. Kecuali kita datang kepada Yesus Kristus untuk menjadi solusi dalam kehidupan kita. Itu adalah Injil yang ditawarkan di dalam kitab suci. Itu adalah kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita harus bisa melihat manusia dan kita bukan orang yang suci. Kita adalah orang berdosa, dunia berdosa, dan dosa tidak pernah bisa menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri. Bukti-bukti di dalam dunia ketika manusia berpikir manusia mampu menyelesaikan persoalan manusia, terjadi perang dunia yang membongkar atau menghancurkan prinsip itu. Kita butuh Kristus, dunia butuh Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi berita yang paling penting, paling agung dan menjadi satu-satunya solusi bagi manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami kembali bersyukur Bapa untuk firman, untuk kebenaran yang boleh Engkau berikan bagi kami hari ini. Kami kembali bersyukur ada Injil yang telah Engkau berikan sebagai satu solusi bagi masalah kami. Bukan hanya di dalam masalah kami dengan Tuhan Allah yang suci saja, tetapi juga di dalam masalah kami dengan sesama kami manusia. Tolong pimpin ya Tuhan, biarlah kehidupan Injil ada di dalam diri kami, dan diri kami yang telah menerima Injil boleh menjadi alat untuk memproklamirkan Injil juga di dalam kehidupan kami. Biarlah kami belajar hal-hal yang menjadi kebenaran, hal-hal yang mutlak, hal-hal yang bersumber dari Allah. Itu boleh menjadi satu prinsip yang tidak kami kompromikan dalam kehidupan kami. Tetapi kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu, dan kami juga boleh diberikan hikmat untuk memberitakan kebenaran itu kepada keluarga kami, teman-teman kami, tetangga kami, orang-orang yang belum pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus. Sehingga ada pengharapan di dalam dunia ini, ada kehidupan kekal dan damai sejahtera yang sejati yang mereka juga boleh terima dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.